Di sudut jalan yang tenang di Bandung, Indonesia, terdapat sebuah rumah tua yang berdiri sederhana di tengah permukiman yang rindang. Rumah nomor 27 di Jalan Melati adalah tempat tinggal Bapak Ahmad Widodo bersama cucu perempuannya yang masih kecil bernama Dinda. Anak perempuan itu baru berusia 9 tahun, bermata besar dan bulat, dan telah tinggal bersama kakeknya sejak orang tuanya bercerai. Kasih sayang Bapak Ahmad kepada Dinda sudah dikenal di seluruh lingkungan. Ia merawatnya setiap kali makan dan tidur, tak pernah mengalihkan pandangan dari cucunya yang masih kecil itu. Pada suatu sore di musim gugur, angin dingin berhembus melalui celah-celah pintu. Ibu Yuni Rahma, tetangga di seberang jalan, seperti biasa duduk di dekat jendela sambil menyulam sapu tangan. Tanpa sengaja ia melihat keluar, dan matanya tertuju pada rumah Bapak Ahmad. Jendela ruang tamu setengah terbuka, tetapi pemandangan di dalamnya membuatnya membeku di tempat. Ia melihat Dinda duduk meringkuk di lantai, punggungnya menempel di dinding, lengannya memeluk lutut, wajahnya pucat dan matanya berkaca-kaca. Di depannya berdiri Pak Ahmad, wajahnya tegas dan dingin, tangannya memegang sesuatu yang berkilauan di bawah sinar matahari sore seperti pisau kecil. Bu Yuni melompat dan berjalan mendekati jendela untuk melihat lebih jelas. Pak Ahmad berdiri membelakanginya, masih mengangkat benda tajam itu tinggi-tinggi, seolah-olah sedang mengancam seseorang atau mungkin cucunya. Sementara Dinda tetap tak bergerak, matanya terpaku pada kakeknya dengan ketakutan yang luar biasa. "Ya Tuhan!" teriaknya dalam hati, cepat-cepat menarik tirai, tangannya gemetar tak terkendali. Ia duduk, pikirannya berputar, bertanya-tanya apakah ia salah lihat. Namun ekspresi Dinda menghantuinya selamanya. Beberapa hari kemudian, setelah ia tenang, Bu Yuni memutuskan untuk mengunjungi rumah Pak Ahmad. Ia membawa sekotak kue basah, penganan manis tradisional kesukaan Dinda. Ketika ia mengetuk pintu, Pak Ahmad muncul, tenang seperti biasa, tetapi dengan tatapan sedikit waspada di matanya. "Halo Pak Ahmad, lama tak berjumpa. Saya membuat kue untuk Dinda kecil, dia jarang bermain akhir-akhir ini. Apakah dia ada di rumah?" tanya Bu Yuni, berusaha menjaga suaranya tetap ramah. "Ya, terima kasih." Dinda sedikit pilek, "Saya sudah membiarkannya istirahat di kamarnya selama beberapa hari." "Tidak serius," jawab Pak Ahmad, suaranya rendah dan tenang. Bu Yuni mengamati ekspresinya dengan saksama, matanya tenang, tetapi tidak ada tanda-tanda kekhawatiran untuk cucunya yang sakit. "Kalau perlu, saya bisa memasak sesuatu untuknya. Saya membuat bubur ayam yang lezat," sarannya. "Tidak perlu." Dinda makan dengan normal. "Terima kasih banyak." Ia tersenyum tipis dan sedikit menundukkan kepalanya, lalu menutup pintu. Bu Yuni berdiri di depan pintu sebentar lalu berbalik. Kekhawatirannya semakin menjadi. Mengapa dia harus menutup tirai sepanjang hari saat dia sedang pilek? Mengapa dia tidak membiarkan bayinya keluar ke halaman untuk menghirup udara segar? Dan kenapa? Kenapa mata Dinda begitu panik hari itu? Sore berikutnya, ketika melihat Dinda melewati rumahnya, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Bu Yuni buru-buru berlari ke jendela. "Dinda, sayang, kemarilah, ibu punya hadiah kecil untukmu," panggilnya. Gadis kecil itu berhenti sejenak, menatapnya dengan tatapan aneh, lalu menundukkan kepala dan berjalan pergi tanpa berkata sepatah kata pun atau menoleh. Bu Yuni tertegun. Keheningan itulah yang membuatnya semakin menggigil. Tatapan Dinda kosong dan putus asa. Malam itu, ia membuka buku catatan yang biasa ia gunakan untuk mencatat kejadian di lingkungannya. Ia menulis, 1 Oktober, Dinda tidak muncul selama 3 hari. Pintu rumah Ahmad selalu tertutup.
Aku memanggilmu, tetapi kau menghindariku. Ada teriakan minta tolong di matamu. Aku yakin ada sesuatu yang salah. Keesokan paginya, Bu Yuni bangun lebih pagi dari biasanya, membawakan kopi ke balkon. Ia menatap rumah nomor 27. Jendelanya masih tertutup. Tak bersuara. Tak ada cahaya. Sebuah rumah sesunyi kuburan, seolah menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba, dari gang di belakang rumah Ahmad terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Ia duduk. Di antara semak-semak, ia melihat Dinda, rambutnya acak-acakan, sweter ungunya terlepas dari bahu, langkahnya goyah seolah baru saja didorong. Sebelum ia sempat memanggil, gadis itu telah pergi. Seharian itu, Bu Yuni tak bisa berkonsentrasi. Bahkan suara klakson mobil di luar pun mengagetkannya. Menjelang sore, ia pergi ke toko kelontong di ujung jalan untuk mencari teman lamanya, Ibu Ratna, si pemilik toko. Ketika mereka bertemu, ia langsung bertanya, "Ibu, apa Ibu lihat Dinda akhir-akhir ini?" Ibu Ratna menggelengkan kepalanya. "Saya sudah lama tidak bertemu dengannya. Beberapa hari yang lalu, saya bertanya kepada Pak Ahmad apakah beliau ingin membeli kue lagi, dan beliau bilang Dinda tidak suka permen lagi. Aneh, dia sangat suka kue." Ibu Yuni mengangguk pelan. "Saya juga merasa aneh. Terakhir kali saya bertemu dengannya, dia menghindari saya. Seolah-olah dia takut pada saya." Ibu Ratna menatapnya dengan serius. "Apa yang terjadi?" "Saya tidak yakin, tapi saya rasa itu bukan imajinasi saya. Saya melihat sesuatu kemarin, sesuatu yang sangat menakutkan." Ibu Yuni menarik napas dalam-dalam. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Sore itu, Ibu Yuni pulang dan duduk sendirian di ruang tamu, matanya masih tertuju pada nomor 27. Ia ingat pertama kali melihat Dinda berjalan dengan takut-takut sambil menundukkan kepala, teringat matanya yang gemetar dan gerakannya yang menyusut ke dalam kegelapan. Karena tidak tahan lagi, ia memutuskan untuk bertindak. Malam harinya, ia menelepon Rizky, keponakan sahabatnya, mahasiswa tingkat akhir teknik elektro yang kerap membantunya memasang aplikasi dan membetulkan teleponnya. Ketika diangkat, suaranya sedikit bergetar. "Rizky, saya butuh bantuan Anda untuk sesuatu yang agak aneh." "Ada apa, Bu Yuni?" "Katakan saja." "Saya perlu memasang aplikasi perekam jarak jauh agar bisa memantau suatu area dari ponsel saya. Mungkin menyembunyikan kamera di pot bunga atau di dekat jendela rumah di seberang jalan." Mendengar itu, Rizky terdiam beberapa detik. Lalu suaranya melemah. "Apakah Anda mencurigai sesuatu?" Bu Yuni menarik napas dalam-dalam. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di rumah Pak Ahmad. Tidak ada yang percaya. Tapi sorot matanya tidak bisa dipalsukan. "Saya hanya butuh bantuan Anda untuk merekam gambar-gambar itu. Jangan bagikan dengan siapapun." Rizky mengangguk di telepon. "Baik, Bu. Tapi kami hanya melakukannya untuk observasi, bukan untuk menyebarkan berita." "Tentu saja," jawabnya langsung. Malam itu, Rizky pergi ke rumah Bu Yuni, membawa telepon genggam tua dan pot bunga plastik. Dengan cerdik ia menyembunyikan telepon genggam itu di dalam pot, meletakkannya di seberang jendela lantai dasar rumah Pak Ahmad. Ia menyesuaikan lensa untuk merekam seluruh jendela bawah rumah. Ketika hari sudah benar-benar gelap, mereka berdua duduk di ruang tamu. Lampu dimatikan, layar telepon genggam menampilkan gambar langsung dari pot bunga. Jendela Pak Ahmad masih tertutup rapat, tak ada cahaya, tak ada gerakan.
Tepat pukul 1 dini hari, tirai berkibar sedikit, lalu cahaya redup dari lampu meja mengintip keluar. Sesosok kecil muncul. Itu Dinda. Ia duduk meringkuk, kepalanya di atas lutut, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Ia tak menatap kamera, tak menangis, tetapi seluruh tubuhnya gemetar seolah sedang menghadapi sesuatu yang mengerikan. Pak Ahmad tak terlihat dimanapun. Tak ada seorang pun di ruangan itu. Lalu lampu padam. Layar kembali gelap. Yuni mendekap dadanya, keringat bercucuran di dahinya. Ya Allah, apa yang terjadi di rumah itu? Pagi-pagi keesokan harinya, ia membuka video itu lagi, menontonnya berulang-ulang. Melihat Dinda menggigil dalam gelap sungguh tak tertahankan. Ia segera menelepon ibu Dinda, Rahma, putri Ahmad, yang telah bercerai dengan suaminya dan kembali ke Jakarta. Rahma, ini Yuni, tetangga lama ayahmu di Bandung. Oh, hai. Ada apa? Bisakah kita bicara sebentar? Ini tentang Dinda. Suara Rahma berubah. Ada apa dengan putriku? Ayahmu bilang Dinda sedikit pilek dan sedang istirahat di rumah. Tapi aku melihat banyak hal yang tidak biasa. Dinda tidak keluar rumah, selalu menghindariku. Aku melihat tatapan memohon di matanya dalam setiap gerakannya. Rahma ragu-ragu. Aku baru saja melakukan panggilan video dengannya beberapa hari yang lalu, semuanya baik-baik saja. Apa ibu benar-benar melihat wajahnya dengan jelas? Tanya Bu Yuni. Sebenarnya, ruangan itu agak gelap. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Kemarilah. Jangan langsung percaya begitu saja apa yang dikatakan Pak Ahmad. Ada yang tidak beres. Bu Yuni memohon. Rahma terdiam sejenak, lalu mendesah. Baiklah. Saya akan naik bus kembali ke Bandung akhir pekan ini. Setelah menutup telepon, Bu Yuni masih belum yakin. Ia mengangkat telepon dan menghubungi kantor polisi setempat. Setelah beberapa dering, terdengar suara seorang polisi yang sedang bertugas. Halo, ini kantor polisi Melati, saya Letnan Bayu. Ada yang bisa saya bantu? Saya Yuni Rahma, melaporkan kasus dugaan pelecehan dan penahanan anak. Alamatnya di Jalan Melati 27. Mohon beritahu saya lebih lanjut tentang situasinya. Saya curiga Pak Ahmad, yang membesarkan keponakannya, Dinda, bertingkah aneh. Anak itu sudah berhari-hari tidak terlihat, tirai selalu tertutup, saya mendengarnya menangis, dan saya punya bukti video. Tolong kirimkan videonya kepada kami melalui email resmi. Jika perlu, kami akan mengirim seseorang untuk memeriksa. Ibu Yuni segera mengirimkan videonya, tangannya gemetar, jantungnya berdebar kencang. Sore itu, 2 polisi, 1 pria, 1 wanita, muncul di pintu rumah Pak Ahmad. Ibu Yuni berdiri di seberang jalan, jantungnya berdebar kencang, menahan napas, memperhatikan. Pak Ahmad membuka pintu, senyum lembutnya masih tersungging seperti biasa. Ia mempersilakan polisi masuk. 20 menit kemudian, mereka keluar. Ibu Yuni bergegas menghampiri. Apakah Anda melihat sesuatu? Apakah Anda memeriksa dengan teliti? Apakah Anda melihat Dinda? Polisi wanita itu menjawab dengan suara lembut. Pak Ahmad mengatakan bahwa anak itu sedang beristirahat di kamar, sedang pilek. Kami tidak menemukan sesuatu yang tidak wajar sesuai hukum. Tapi bagaimana dengan videonya? Tangisan tadi malam? Dan lampu yang berkelap-kelip? Seru Ibu Yuni. Polisi itu berkata lirih, video itu tidak cukup bukti hukum untuk menghukum.
Kecuali ada pengaduan resmi dari wali sah, kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ibu Yuni tertegun. Anda pergi, meninggalkan Ana terpenjara dalam kegelapan. Kami mengerti kekhawatiran Anda. Tapi saat ini, semuanya masih dalam batas hukum. Kata polisi wanita itu, lalu menundukkan kepala dan pergi. Berdiri di bawah sinar matahari sore, Ibu Yuni merasa seolah seluruh dunianya runtuh. Keheningan di rumah itu seakan menelan harapan terakhirnya. Malam itu, Ibu Yuni tidak bisa tidur. Bayangan Dinda berkelebat di benaknya, wajahnya yang pucat, matanya sayu, bahunya yang kecil gemetar dalam kegelapan. Tidak ada yang percaya padanya, polisi tak berdaya. Tapi ia tidak bisa menyerah. Keesokan paginya, saat menyiram tanah mandi dan membetulkan teleponnya. Ketika diangkat, suaranya sedikit bergetar. Rizky, saya butuh bantuan Anda untuk sesuatu yang agak aneh. Ada apa, Bu Yuni? Katakan saja. Saya perlu memasang aplikasi perekam jarak jauh agar bisa memantau suatu area dari ponsel saya. Mungkin menyembunyikan kamera di pot bunga atau di dekat jendela rumah di seberang jalan. Mendengar itu, Rizky terdiam beberapa detik. Lalu suaranya melemah. Apakah Anda mencurigai sesuatu? Bu Yuni menarik napas dalam-dalam. Sesuatu yang aneh sedang terjadi di rumah Pak Ahmad. Tidak ada yang percaya. Tapi sorot matanya tidak bisa dipalsukan. Saya hanya butuh bantuan Anda untuk merekam gambar-gambar itu. Jangan bagikan dengan siapapun. Rizky mengangguk di telepon. Baik, Bu. Tapi kami hanya melakukannya untuk observasi, bukan untuk menyebarkan berita. Tentu saja. Jawabnya langsung. Malam itu, Rizky pergi ke rumah Bu Yuni, membawa telepon genggam tua dan pot bunga plastik. Dengan cerdik ia menyembunyikan telepon genggam itu di dalam pot, meletakkannya di seberang jendela lantai dasar rumah Pak Ahmad. Ia menyesuaikan lensa untuk merekam seluruh jendela bawah rumah. Ketika hari sudah benar-benar gelap, mereka berdua duduk di ruang tamu. Lampu dimatikan, layar telepon genggam menampilkan gambar langsung dari pot bunga. Jendela Pak Ahmad masih tertutup rapat, tak ada cahaya, tak ada gerakan. Tepat pukul 1 dini hari, tirai berkibar sedikit, lalu cahaya redup dari lampu meja mengintip keluar. Sesosok kecil muncul. Itu Dinda. Ia duduk meringkuk, kepalanya di atas lutut, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Ia tak menatap kamera, tak menangis, tetapi seluruh tubuhnya gemetar seolah sedang menghadapi sesuatu yang mengerikan. Pak Ahmad tak terlihat dimanapun. Tak ada seorang pun di ruangan itu. Lalu lampu padam. Layar kembali gelap. Yuni mendekap dadanya, keringat bercucuran di dahinya. Ya Allah, apa yang terjadi di rumah itu? Pagi-pagi keesokan harinya, ia membuka video itu lagi, menontonnya berulang-ulang. Melihat Dinda menggigil dalam gelap sungguh tak tertahankan. Ia segera menelepon Ibu Dinda, Rahma, putri Ahmad, yang telah bercerai dengan suaminya dan kembali ke Jakarta. Rahma, ini Yuni, tetangga lama ayahmu di Bandung. Oh, hai. Ada apa? Bisakah kita bicara sebentar? Ini tentang Dinda. Suara Rahma berubah. Ada apa dengan putriku? Ayahmu bilang Dinda sedikit pilek dan sedang istirahat di rumah. Tapi aku melihat banyak hal yang tidak biasa. Dinda tidak keluar rumah, selalu menghindariku. Aku melihat tatapan memohon di matanya dalam setiap gerakannya. Rahma ragu-ragu.
Aku baru saja melakukan panggilan video dengannya beberapa hari yang lalu. Semuanya baik-baik saja. Apa ibu benar-benar melihat wajahnya dengan jelas? Tanya Bu Yuni. Sebenarnya, ruangan itu agak gelap. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Kemarilah. Jangan langsung percaya begitu saja apa yang dikatakan Pak Ahmad. Ada yang tidak beres. Bu Yuni memohon. Rahma terdiam sejenak, lalu mendesah. Baiklah. Saya akan naik bus kembali ke Bandung akhir pekan ini. Setelah menutup telepon, Bu Yuni masih belum yakin. Ia mengangkat telepon dan menghubungi kantor polisi setempat. Setelah beberapa dering, terdengar suara seorang polisi yang sedang bertugas. Halo, ini kantor polisi Melati, saya Letnan Bayu. Ada yang bisa saya bantu? Saya Yuni Rahma, melaporkan kasus dugaan pelecehan dan penahanan anak. Alamatnya di Jalan Melati 27. Mohon beritahu saya lebih lanjut tentang situasinya. Saya curiga Pak Ahmad yang membesarkan keponakannya, Dinda, bertingkah aneh. Anak itu sudah berhari-hari tidak terlihat, tirai selalu tertutup, saya mendengarnya menangis, dan saya punya bukti video. Tolong kirimkan videonya kepada kami melalui email resmi. Jika perlu, kami akan mengirim seseorang untuk memeriksa. Ibu Yuni segera mengirimkan videonya, tangannya gemetar, jantungnya berdebar kencang. Sore itu, 2 polisi, 1 pria, 1 wanita, muncul di pintu rumah Pak Ahmad. Ibu Yuni berdiri di seberang jalan, jantungnya berdebar kencang, menahan napas, memperhatikan. Pak Ahmad membuka pintu, senyum lembutnya masih tersungging seperti biasa. Ia mempersilakan polisi masuk. 20 menit kemudian, mereka keluar. Ibu Yuni bergegas menghampiri. Apakah Anda melihat sesuatu? Apakah Anda memeriksa dengan teliti? Apakah Anda melihat Dinda? Polisi wanita itu menjawab dengan suara lembut. Pak Ahmad mengatakan bahwa anak itu sedang beristirahat di kamar, sedang pilek. Kami tidak menemukan sesuatu yang tidak wajar sesuai hukum. Tapi bagaimana dengan videonya? Tangisan tadi malam? Dan lampu yang berkelap-kelip. Seru Ibu Yuni. Polisi itu berkata lirih, video itu tidak cukup bukti hukum untuk menghukum. Kecuali ada pengaduan resmi dari wali sah, kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ibu Yuni tertegun. Anda pergi, meninggalkan anak terpenjara dalam kegelapan. Kami mengerti kekhawatiran Anda. Tapi saat ini, semuanya masih dalam batas hukum. Kata polisi wanita itu, lalu menundukkan kepala dan pergi. Berdiri di bawah sinar matahari sore, Ibu Yuni merasa seolah seluruh dunianya runtuh. Keheningan di rumah itu seakan menelan harapan terakhirnya. Malam itu, Ibu Yuni tidak bisa tidur. Bayangan Dinda berkelebat di benaknya, wajahnya yang pucat, matanya sayu, bahunya yang kecil gemetar dalam kegelapan. Tidak ada yang percaya padanya, polisi tak berdaya. Tapi ia tidak bisa menyerah. Keesokan paginya, saat menyiram tanaman dia lemah. Dia batuk di malam hari. Lalu bagaimana dengan makanan? Kenapa kamu kurus sekali? Bu Yuni melangkah maju, suaranya tegas. Dia tidak mau makan. Aku sudah mencoba. Pak Ahmad berkata lembut, lalu menundukkan kepala, seolah menyalahkan dirinya sendiri. Rahma memeluknya erat. Dia harus segera ke dokter. Kamu boleh bilang apa saja, tapi ini kenyataannya, dia lemah. Pak Ahmad tidak menghentikannya. Dia hanya berdiri di sana, matanya sayu, seolah-olah dia sudah lama melihat ini.
Rahma menggendong Dinda, selembut ranting kering. Pergi ke dokter sekarang juga. Jika saya perlu menginap di rumah sakit, saya akan mengajukan permohonan resmi agar Dinda tetap bersama saya. Tidak perlu, kata Ahmad lembut, hampir berbisik. Asalkan dia aman. Mereka bertiga meninggalkan rumah dalam diam. Rahma duduk di kursi belakang taksi, memeluk putrinya erat-erat. Yuni duduk di sebelahnya, tangannya gemetar sambil mencengkeram tasnya. Tak seorang pun berbicara sepatah kata pun selama perjalanan ke rumah sakit Siloam. Di ruang gawat darurat, dokter langsung memeriksa Dinda. Seorang pria kurus berusia pertengahan 40-an, berambut tipis dan berkacamata, adalah seorang dokter anak, Dokter Arif. Ia memeriksa detak jantung, mata, kulit, dan meminta tes darah serta urin tambahan. Setelah setengah jam, ia berjalan keluar ke lorong tempat Rahma dan Yuni menunggu. Tidak ada tanda-tanda cedera dalam atau patah tulang. Namun, ia mengalami malnutrisi tingkat 2 dan menunjukkan tanda-tanda trauma psikologis yang mendalam. Saya sarankan dia tinggal beberapa hari untuk observasi. Jadi, mungkin karena kelaparan? Tanya Rahma, matanya merah. Dokter Arif mendesah. Tidak sesederhana itu. Saya juga melihat beberapa memar aneh di punggungnya. Mungkin karena pukulan, atau pukulan ringan, terus-menerus, dan terus-menerus. Kedua wanita itu terdiam. Dan ia berhenti sejenak. Saya menduga dia diberi obat penenang ringan. Ada bukti adanya irama jantung dan respons neurologis. Obat apa? Tanya Yuni langsung. Benzodiazepin. Tidak dianjurkan untuk anak-anak kecuali diresepkan khusus. Rahma terduduk di kursinya. Dokter, maksud Anda, ada yang memberinya obat? Kami sedang melakukan tes darah yang lebih detail. Hasilnya akan keluar dalam 24 jam. Katanya, tatapannya penuh kehati-hatian. Malam itu, Bu Yuni pulang dengan hati yang berat. Saat ia meletakkan tasnya di atas meja, bel pintu berbunyi. Rizky datang, wajahnya serius. Bu Yuni, saya punya kabar. Ia memberi isyarat agar ia masuk, lalu duduk di kursi. Rizky mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah video. Ini cuplikan dari kamera tadi malam. Saya memeriksanya lagi sekitar pukul 2 dini hari. Ada seorang pria mendekati pagar di belakang rumah Pak Ahmad. Bu Yuni mendekatkan diri ke layar. Dalam video itu, cahaya redup tetapi masih ada sosok yang jelas tinggi, kurus, mengenakan jaket hitam dan topi baseball berjongkok di samping pagar. Orang ini bukan Pak Ahmad. Rizky menegaskan. Karena beliau sedang di dapur saat itu, kamera lain merekamnya. Anda yakin? Ya. Sosoknya benar-benar berbeda. Dan ia berhenti sejenak, beralih ke frame lain. Lihat, orang ini meninggalkan sesuatu di dekat pagar. Lalu dia pergi dengan sangat cepat. Kau lihat wajahnya? Tanya Yuni, jantungnya berdebar kencang. Tidak yakin. Tapi, gaya berjalannya mirip seseorang yang kulihat sebelumnya. Pria di ujung jalan itu, Paman Hadi, yang pindah 2 bulan lalu. Yuni mengerutkan kening. Hadi pendiam, tidak ramah, tinggal sendiri? Ya. Kudengar dia dicurigai punya masalah dengan anak-anak di lingkungan lain, tapi tidak dituntut karena kurangnya bukti. Ya Allah! Bisik Yuni, tangannya gemetar. Aku akan kirim videonya ke Rahma. Kalau dia wali sahnya, dia bisa mengajukan penyelidikan resmi. Keesokan paginya,
Bu Yuni menelepon Rahma dan menceritakan semuanya. Rahma terdiam lama, lalu berkata, "Menurutmu, ayahmu kenal pria itu?" "Kurasa dia tahu. Tapi dia memilih diam. Dia tidak ingin ada yang menyentuhnya. Dia tidak percaya ada yang bisa menolongnya. Jadi, semua yang ayahmu lakukan, mengunci pintu, menutup tirai, memberinya obat tidur, bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk melindunginya?" "Mungkin," jawab Bu Yuni. "Dan mungkin dia takut. Takut menceritakannya akan memperburuk keadaan." Sore itu, Rahma menerima telepon dari rumah sakit. Ternyata dari Dokter Arif. Hasil tesnya sudah keluar. Ada jejak diazepam, obat penenang ringan, dalam darah Dinda. Dosis rendah, tapi jangka panjang. Siapa yang bisa memberikannya tanpa curiga? Seseorang yang tinggal bersama anak itu. Seseorang yang dipercaya atau seorang kerabat. Rahma terduduk, kepalanya tertunduk. Ia dipenuhi emosi yang campur aduk marah, bersalah, bingung, dan sakit hati atas anaknya. Malam itu, Bu Yuni duduk sendirian di ruang tamu. Lampu mati, tetapi cahaya dari layar ponselnya menerangi wajahnya. Kamera merekam di malam hari. Sesosok berkerudung muncul di halaman belakang Pak Ahmad. Bu Yuni mengangkat telepon dan menelepon Rahma. Suaranya tegas. "Segera hubungi polisi. Orang itu sudah kembali." Kurang dari 15 menit setelah panggilan itu, 3 mobil polisi dengan lampu berkedip muncul di depannya. Jalan Melati 27. Komandannya adalah Letnan Kolonel Arman, seorang perwira veteran yang terkenal karena pendekatannya yang tanpa basa-basi dalam penyelidikan. Ia keluar dari mobil, jaketnya masih berdebu, dan berjalan cepat menemui Ibu Yuni yang sedang menunggu di luar gerbang. "Ibu Yuni, tolong beritahu saya detailnya. Siapa orang yang Anda curigai?" Ia menunjuk langsung ke ujung jalan, seorang pria bernama Hadi Kusuma. Ia tinggal di nomor 39. Kemarin, ada video dirinya bersembunyi di sekitar pagar rumah Pak Ahmad pukul 2 dini hari. Letnan Kolonel Arman mengangguk dan memberi isyarat kepada timnya untuk menyebar. 2 mobil polisi berhenti di gerbang rumah tersangka. Sekelompok orang berjalan di belakang. Ia sendiri yang membunyikan bel. "Polisi Bandung." Buka pintunya. Tidak ada jawaban. Terakhir kali, polisi. Buka pintunya sekarang. Masih hening. Letnan Kolonel Arman berbalik memberi isyarat. Seorang polisi muda menggunakan palang khusus untuk mendobrak pintu dan menekan kuat-kuat kuncinya. Pintu terbuka dengan derit keras. Rumah itu gelap, dan bau lembab tercium kuat. Sekelompok polisi dengan senter diarahkan ke setiap ruangan. Perabotannya berdebu, beberapa terbalik, seolah-olah seseorang telah mengemasnya dengan tergesa-gesa. Mereka tidak melihat siapapun di 2 ruangan pertama. Ketika mereka membuka pintu ruangan terakhir, tim itu membeku. Puluhan foto terpajang di dinding, semuanya foto Dinda. Ia sedang makan es krim di taman, berjalan pulang dari sekolah, menggambar di teras. Beberapa diambil dari kejauhan, beberapa dari jarak sangat dekat. Beberapa dicetak besar, dilingkari dengan pena merah, dengan catatan tertulis di sebelahnya dalam bahasa Indonesia. Pukul 15.30 sendirian. Pukul 18 laki tua di halaman. Harus lebih cepat. Seorang polisi muda hampir menjatuhkan senternya. Astaga! Letnan Kolonel Arman berjalan ke meja di sudut. Sebuah laptop terbuka, layarnya hitam. Tim teknis,
bawa hard drive ini untuk diperiksa. Jangan menyentuhnya secara langsung. Polisi lain menggeledah laci dan mengeluarkan selembar kertas kusut. Di atasnya tertulis kata-kata, "Dia milikku. Kalian orang tua menghalangi. Aku akan segera menanganinya." Ketika Pak Arman selesai membaca, raut wajahnya menjadi gelap. Mengeluarkan surat perintah penangkapan mendesak di seluruh kota. Hadi Kusuma, tinggi sekitar 180 cm, kurus, berkulit gelap, berambut pendek, mungkin membawa ransel hitam. Peringatan, berpotensi berbahaya. Di rumah sakit, Rahma berdiri diam di luar pintu ruang pemulihan Dinda. Cahaya putih redup membayangi wajahnya yang pucat. Di dalam, Dokter Arif sedang mengobrol dengan seorang wanita tua berpenampilan elegan, psikiater anak Ibu Retno, yang dipanggil setelah melihat kecemasan Dinda yang parah. "Kondisi psikologisnya parah," kata Ibu Retno. "Dia benar-benar terisolasi secara emosional. Dia takut berhubungan dengan laki-laki, bahkan dengan tenaga medis." Rahma duduk, matanya merah. Dia baru berusia 9 tahun. Bagaimana bisa sampai begini? Butuh waktu lama baginya untuk terbuka. Tapi langkah pertama adalah membuatnya merasa benar-benar aman. Tanpa tekanan. Tanpa ancaman. Tanpa menceritakan apa yang telah dilupakannya, dengarkan saja jika dia ingin bicara. Rahma mengangguk, menggenggam tangan putrinya. "Saya akan melakukan semuanya." "Ada satu hal lagi," Dokter Arif menyela. "Kami menduga dia telah diberi obat penenang dalam waktu lama. Dosis rendah, tetapi terus-menerus. Ini dapat memengaruhi sistem sarafnya." Rahma memucat. "Ayah saya dia. Kami belum memastikan siapa pelakunya. Tapi jelas ada orang dekatnya. Dan mungkin juga ada yang melakukannya untuk menghentikan serangan paniknya atau membantunya tidur lebih nyenyak." Rahma menggenggam tangan anaknya, hatinya teriris. Ia teringat malam-malam ketika Dinda panik, berkeringat deras, berteriak di tengah malam, dia ada di luar jendela. Dia di luar jendela. Malam itu, Yuni dan Rizky menonton video-video lama. Sebuah klip dari 2 minggu lalu menunjukkan Hadi Kusuma berjongkok di samping pagar Ahmad, tangannya seperti sedang menjepit sesuatu ke tanah. Sebuah alat kecil. Mata Yuni terbelalak. Kamera tersembunyi? Rizky mengangguk. Atau mikrofon? "Saya tidak yakin, tapi lokasinya sangat tidak biasa. Saya rasa Pak Ahmad sudah tahu." Dan alih-alih menelepon polisi, dia memasang alat pengintai untuk merekam setiap gerakan. Rizky menatapnya dengan penuh apresiasi. Kalau itu benar, dia tidak gila, dia sedang menjalankan tugasnya sebagai detektif. Dan disalahpahami semua orang, bisik Bu Yuni. Keesokan harinya, polisi memanggil Rahma ke kantor polisi. Letnan Kolonel Arman sedang memegang sebuah berkas di tangannya. Berisi foto-foto dari kamar Hadi, rekaman CCTV dari kamera Ahmad, dan sebuah catatan menakutkan berisi ancaman. "Kami yakin Hadi Kusumalah yang selama ini membuntuti Dinda. Dia pasti mencoba mendekatinya di taman. Dan Pak Ahmad satu-satunya yang melihatnya dan bertindak. Lalu bagaimana dengan obat penenangnya? Kami akan menyelidikinya." Tapi dalam situasi ini, ketika Pak Ahmad sudah melapor ke polisi dan tidak ada yang percaya, tidak sepenuhnya salah baginya untuk mengambil tindakan sendiri. "Apakah Anda mengerti?" Rahma mengangguk perlahan, air mata menggenang di matanya. "Saya meragukan ayah saya. Saya menyalahkannya, tetapi dia melindungi anak saya dari tangan iblis.
Letnan Kolonel Arman dengan lembut meletakkan tangannya di AY pada berkas itu, dan sekarang kita harus menangkap iblis itu. Sore itu, potret dan deskripsi detail tersangka Hadi Kusuma mulai beredar di seluruh jalan Bandung. Mobil patroli disiagakan di ganggang, taman, stasiun kereta, dan halte bus. Berita dimuat di situs web kepolisian kota, dan stasiun televisi lokal juga menyiarkan laporan darurat. Warga diperingatkan untuk tidak mendekati tersangka sendiri jika mereka melihatnya, tetapi segera menghubungi polisi. Di rumah sakit, Dinda mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Meskipun ia lebih banyak diam, ketika Rahma memegang tangannya dan membacakan untuknya, matanya mulai sedikit berkedip, dan terkadang ia mengangguk. Sore itu, ketika Dr. Retno berkunjung, Dinda berbicara pelan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. "Mama, dia masih di luar." Rahma tercekat. "Tidak, sayangku. Polisi sedang mencarinya. Tidak seorang pun diizinkan di dekatmu." Dinda terdiam beberapa detik, lalu berbisik, "Kakek tidak pernah tidur. Dia terjaga sepanjang malam, menjagamu." Dr. Retno tersenyum tipis, mencatatnya di berkasnya. Ia tahu bagi seorang anak yang pernah hidup dalam kegelapan dan ketakutan, rasa aman adalah obat pertama yang menyembuhkan. Malam itu, saat kota mulai terang, Bu Yuni kembali duduk di dekat jendelanya, memandang ke arah rumah nomor 27. Jendela itu kini terbuka, dan cahaya hangat memancar dari ruang tamu yang sebelumnya diselimuti kegelapan. Rumah itu dulunya menjadi tempat yang mencurigakan, tetapi kini telah menjadi simbol cinta yang sunyi. Tiba-tiba, telepon berdering. Itu Rahma. "Bibi Yuni, saya baru saja bicara dengan dokter. Hasil analisis akhir darah Dinda sudah masuk." Bu Yuni duduk tegak. "Bagaimana?" "Dia diberi diazepam, dosis rendah, terus-menerus. Kata dokter, tidak cukup untuk membuatnya kecanduan, tapi cukup untuk membuatnya mengantuk, mengurangi kecemasan." "Dan siapa yang memberinya obat itu?" Tidak ada sidik jari. Tapi, Rahma menarik napas dalam-dalam. "Dokter bilang orang yang memberinya bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk membantunya beristirahat agar tidak mimpi buruk." "Ayahmu," kata Bu Yuni lembut. "Kurasa begitu. Tapi dia tidak mau bilang. Mungkin dia takut disalahpahami. Takut ketahuan. Dia memilih diam." Keesokan paginya, saat Dinda sedang duduk di kamar rumah sakit menggambar, Rahma mendengar percakapan antara putrinya dan Dr. Retno. "Dinda, kamu mimpi apa tadi malam?" "Ya," jawab gadis itu lembut. "Kamu mimpi apa?" "Saya melihat kakek saya duduk di kursi, memegang senter, matanya terbuka. Saya bertanya mengapa dia tidak tidur. Dia berkata, 'Kalau aku tidur, siapa yang akan melindungimu?'" Rahma mendengarkan, terdiam. Air matanya jatuh ke halaman yang sedang diwarnai putranya. Di seberang kota, di ruang penyidikan kepolisian daerah Bandung, Ahmad Widodo duduk di hadapan Letnan Kolonel Arman. Ia tidak diborgol seperti tersangka, tetapi wajahnya dipenuhi tanda kelelahan yang mendalam selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan terakhir. Di atas meja terdapat berkas penyidikan, termasuk foto-foto peralatan yang ia pasang di sekitar rumahnya, mikrofon yang disembunyikan di jendela, kamera mini di dalam pot tanaman, sensor gerak yang dipasang dekat pagar. Sebuah sistem pengawasan yang tak kalah canggihnya dengan sistem pengawasan seorang polisi profesional. "Anda melakukan semua ini sendiri?" tanya Letnan Kolonel Arman. Ahmad mengangguk. "Tidak ada yang percaya padaku."
Aku menelepon polisi beberapa bulan yang lalu. Mereka datang, melihat sekeliling, dan berkata, orang tua ini pasti berhayal. Dan alih-alih menyerah, dia malah bertindak. Karena aku kehilangan seorang putri. Aku tidak kehilangan seorang cucu. Tapi kau tahu, memberi obat penenang kepada anak itu ilegal. Aku tahu, kata Pak Ahmad, suaranya serak. Tapi Dinda tidak bisa tidur. Setiap malam dia menjerit, menangis, bilang ada yang mengintip lewat jendela. Aku mencoba segalanya, mendongeng, menyalakan lampu, menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya, tidak ada yang berhasil. Aku hanya ingin dia tidur. Meski hanya beberapa jam. Letnan Kolonel Arman terdiam sejenak, lalu menutup berkasnya. Aku tidak bisa bilang kau sepenuhnya benar. Tapi aku tidak bisa bilang kau salah. Pak Ahmad menundukkan kepalanya, tangannya yang keriput mengepal. Aku tidak pandai bicara. Aku tidak tahu bagaimana caranya meminta bantuan. Aku hanya menjaganya dekat-dekat, seperti penjaga malam. Sore itu, saat matahari hampir terbenam, Rahma menerima telepon dari Bu Yuni. Rahma, kamu harus segera pulang. Ada sesuatu yang harus kamu lihat sendiri. 1 jam kemudian, Rahma sudah berada di rumah nomor 27. Bu Yuni sedang duduk di teras, sekotak bika Ambon yang baru dipanggang di atas meja. Di sampingnya adalah Pak Ahmad, masih memegang buku tua, buku yang biasa dibacakannya untuk Dinda setiap malam. Pintu terbuka, dan Dinda berlari masuk. Ia mengenakan gaun tipis bermotif bunga, rambutnya dikepang di kedua sisi. Wajahnya masih pucat, tetapi ada cahaya di matanya. Kakek. Gadis kecil itu berlari ke depan dan memeluk kakeknya. Pak Ahmad tidak berkata sepatah kata pun, hanya membenamkan wajahnya di rambut Rahma, tangannya gemetar. Maaf. Tidak perlu. Rahma melangkah maju, meletakkan tangannya di bahu ayahnya. Maaf. Ibu Yuni berdiri diam, matanya berbinar-binar, lalu berbalik kembali ke dalam, meninggalkan 3 generasi yang berkerumun di sore yang hangat. Di suatu tempat di kejauhan, lonceng kuil berdentang, seperti sebuah perpisahan. Untuk kegelapan yang pernah menyelimuti jalan ini, untuk memberi jalan bagi dimulainya penyembuhan. 3 minggu setelah kejadian itu, suasana di lingkungan Melati berangsur-angsur kembali damai. Dinda telah keluar dari rumah sakit, tetapi ia belum kembali bersekolah. Rahma memutuskan untuk rehat sejenak dari pekerjaan agar dapat menghabiskan seluruh waktunya bersama putrinya. Ibu dan putrinya pindah untuk tinggal permanen di rumah nomor 27 bersama Pak Ahmad, memulai ritme hidup yang baru tenang, namun penuh kehangatan. Setiap pagi, Dinda bangun lebih pagi dari biasanya, duduk di dekat jendela membaca buku bersama kakeknya. Tawa lembut, gestur-gestur lembut itu perlahan menghapus kegelapan yang pernah menyelimuti rumah itu. Pada suatu Selasa pagi, wali kelas Dinda, Bu Intan, tiba-tiba datang. Ia membawa sebuket bunga kecil dan sebuah buku catatan yang dikirimkan oleh murid-murid di kelasnya kepada Dinda. Di sampulnya, terdapat coretan anak-anak. Cepat sembuh ya, Dinda. Kami rindu kamu. Semoga kamu bahagia. Dinda menerimanya, matanya berbinar, tetapi kemudian ia menatap ibunya seolah meminta izin. Rahma mengangguk, tersenyum tipis. Ia memeluk buku catatan itu ke dadanya, matanya berbinar untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu karena alasan yang lebih menyenangkan daripada rasa takut. Setelah minum teh, Bu Intan berbicara lembut kepada Rahma saat Dinda meninggalkan meja. Saya sudah mengirim laporan ke Dinas Pendidikan. Dinas juga sudah menerima berkas kepolisian.
kita akan mengadakan sesi penyadaran keamanan sekolah. Dan, jika kamu setuju, Dinda bisa menjadi fokus cerita. Tentu saja, identitasnya akan dilindungi. Rahma berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Saya butuh waktu. Tapi, jika itu untuk membantu anak-anak lain, saya akan memikirkannya. Pada hari yang sama, di kantor polisi Bandung, tim investigasi menerima laporan teknis baru. Hard drive yang diambil dari rumah Hadi Kusuma telah didekripsi sebagian. Dari ratusan berkas yang tersebar, polisi menemukan foto-foto tidak hanya Dinda, tetapi juga setidaknya 6 gadis lainnya, semuanya tinggal di sekitar Bandung Utara. Beberapa berkas video juga berisi rekaman malam hari, banyak di antaranya menunjukkan Hadi menyelinap melalui pagar rumah, memasang alat perekam, dan bahkan berdiri berjam-jam dalam kegelapan hanya untuk mengamati. Polisi menyimpulkan, Hadi bukan sekadar individu yang lepas kendali, ia adalah penguntit yang sistematis dan terencana, yang telah mengikuti setidaknya 3 gadis selama lebih dari 4 bulan. Berita itu menyebar dengan cepat. Media melaporkan secara serempak. Hadi Kusuma, tersangka penguntit anak, dicari oleh seluruh kota. Hard drive berisi data banyak anak kecil ditemukan. Polisi mengimbau orang tua untuk waspada dan mengawasi anak-anak mereka lebih ketat. Di kantor polisi, Letnan Kolonel Arman mengadakan konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, ia menekankan, "Kami berkomitmen untuk menangkap tersangka dengan segala cara. Siapapun yang memiliki informasi, silakan hubungi nomor darurat." Di antara para wartawan yang hadir, tak seorang pun menyebut orang yang memulai penyelidikan. Pak Ahmad Widodo, yang pernah dicurigai seisi lingkungan, pernah dianggap orang tua yang aneh, tetapi justru orang pertama yang menyadari bahaya dan bertindak diam-diam. Malam itu, Dinda duduk bersama kakeknya di kursi panjang di depan teras. Cuaca sejuk, angin bertiup lembut di sela-sela pohon pinang di halaman. Ia menoleh ke arahnya, suaranya selembut angin. "Kakek, kenapa kakek tidak bilang apa-apa?" Pak Ahmad membelai rambutnya dengan lembut. "Karena aku takut kalau aku cerita, tidak akan ada yang percaya. Orang-orang hanya percaya apa yang mereka lihat. Tapi sekarang, kakek aman. Aku tidak perlu menyembunyikannya lagi." Dinda terdiam sejenak. Lalu ia berkata lirih, "Aku dengar dari ibuku, dia memberiku obat tidur." Pak Ahmad terdiam sejenak. Apa kakek marah padanya? Gadis itu menggelengkan kepalanya. "Aku hanya sedih. Tapi aku tahu dia hanya ingin aku berhenti takut." Dia meremas bahunya dengan lembut. "Maaf. Lain kali kamu takut, kita akan tetap terjaga bersama. Aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu lagi." Gadis itu mengangguk. Lalu, seperti anak kecil yang perlahan sadar kembali, dia menyandarkan kepalanya di bahunya dan berbisik, "Dia satu-satunya yang percaya padaku." Keesokan harinya, Rahma dan Bu Yuni pergi ke kantor polisi untuk memberikan informasi lebih lanjut dari buku harian yang dia simpan, pengamatan harian, langkah kaki di malam hari, catatan tentang perubahan perilaku Dinda. "Kami akan menggunakannya untuk mencocokkan data dari berkas video," kata seorang petugas teknis. Saat Bu Yuni meninggalkan ruang investigasi, Letnan Kolonel Arman memanggilnya kembali. "Bu Yuni, aku ingin kamu tahu, jika bukan karena ketajaman dan tekadmu, kita mungkin masih dalam kegelapan." Ia tersenyum tipis. "Terkadang yang perlu kau lakukan hanyalah mempercayai mata seorang anak." Sore itu, Bu Yuni kembali ke teras, seperti biasa, duduk di dekat jendela sambil menikmati secangkir teh jahe yang harum. Namun hari ini, ketika ia memandang ke arah nomor 27,
ia tak lagi merasakan dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Yang ia melihat Dinda duduk di meja kecil, mewarnai. Pak Ahmad berdiri di sampingku, mengenakan kacamata baca, memotong buah, dan menyenandungkan sebuah lagu lama. Matahari sore bersinar menembus jendela. Lapisan emas muda menyelimuti segalanya sebagai penegasan, kegelapan telah surut. Dan cahaya baru, cinta dan pengertian perlahan menggantikannya. Kamis pagi, saat hujan rintik-rintik mulai mengguyur Bandung sebagai bagian dari musim hujan, suasana di perumahan Melati terasa semakin muram. Namun di rumah nomor 27, yang dulu diselimuti misteri dan keraguan, cahaya itu kini tampak selalu hadir. Di ruang tamu, Rahma duduk di samping Dinda, membantu putrinya menyisir rambut sambil berbicara lembut. Setiap helai rambut selembut awan yang tersangkut disisir. Ia mampu berbicara lebih banyak, tetapi hanya ketika bersama ibu atau kakeknya. Setiap kali seseorang mengetuk pintu, Dinda secara refleks masih tersentak. Tepat pukul 9 pagi, telepon Rahma berdering. Itu adalah panggilan dari Letnan Kolonel Arman. Kami punya berita penting. Suaranya jelas, tanpa bertele-tele. Hadi Kusuma terlihat di area stasiun Cicahem, Bandung Timur. Seorang pedagang kaki lima mengenalinya berdasarkan foto di berita. Kami sedang mengikuti kamera lalu lintas untuk memastikan arah pergerakannya. Ya Tuhan, bisik Rahma sambil menggenggam ponselnya, dan matanya langsung tertuju pada Dinda yang sedang bermain balok di teras. Kamu dan anak itu harus tinggal di tempat yang aman untuk saat ini. Kami akan mengirim seseorang untuk membantu. Jika memungkinkan, rahasiakan informasinya. Rahma langsung setuju. 1 jam kemudian, sebuah mobil polisi sipil diparkir diam-diam di dekat rumah, dan seorang petugas wanita bernama Dewi beserta rekan-rekannya datang untuk memantau. Awalnya Pak Ahmad tampak ragu, tetapi ketika melihat raut ketakutan di mata keponakannya, ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk diam. Di kantor polisi, tim teknis menganalisis kamera keamanan di dekat stasiun Cicahem. Videonya buram, tetapi cukup untuk mengonfirmasi seorang pria jangkung kurus berjaket hitam dan topi baseball sedang menyeberang jalan dan menghilang ke dalam gang. Pukul 8.46. Arah menuju kawasan industri tua terbengkalai di dekat pinggiran kota. Satuan tugas segera dikerahkan. Sebuah peta topografi dibentangkan dengan jelas menandai rute pelarian, area mencurigakan, dan bahkan saluran pembuangan bawah tanah, tempat para buronan mungkin bersembunyi. Di rumah sakit jiwa tempat Dr. Retno memantau perkembangan Dinda, ia terus mendokumentasikan perkembangannya. Ketika ditanya tentang pria dalam mimpinya, Dinda berhenti mengelak. Ia malah mulai menggambar, awalnya gambar-gambar samar, sosok-sosok tinggi di balik pagar, lampu berkelap-kelip, jendela tertutup. Satu gambar tertentu membuat Bu Retno berhenti sejenak untuk mencatat. Seorang pria berambut perak berdiri di tengah taman, memegang senter, di belakangnya seorang gadis kecil tidur di sebuah kamar kecil berlampu. Wajahnya tegang, tetapi matanya cerah, penuh tekad. Siapa ini, Dinda? Tanyanya lembut. Gadis kecil itu menjawab dengan lembut. Kakek. Kau lindungi aku. Setiap malam. Malam itu, Dinda duduk bersama Pak Ahmad dan Rahma di ruang tamu. TV menyala dengan berita penangkapan tersangka Hadi Kusuma. Ia mendengar namanya dan langsung meraih tangan ibunya. Rahma memeluk putrinya. Tidak apa-apa, sayang. Polisi pasti akan menemukannya. Pak Ahmad, yang sedari tadi duduk di meja baca, tiba-tiba berdiri dan berjalan pelan ke jendela. Ia menarik tirai dengan lembut,
Pertama kalinya ia melakukannya setelah bertahun-tahun. Ia melihat keluar, masih memegang ujung tirai. Sekarang kita tidak perlu takut lagi pada cahaya, kan? Katanya lembut, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dinda menoleh menatapnya, lalu mengangguk. Tidak perlu takut lagi, Pak. Pada saat yang sama, di kawasan industri yang terbengkalai, pasukan khusus mulai mengepung bangunan yang hancur. Langkah kaki tergesa-gesa terdengar, slogan-slogan pendek disiarkan melalui radio. Letnan Kolonel Arman memimpin jalan, ditemani oleh pemimpin tim taktis. Ia tahu bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, Hadi mungkin akan melarikan diri dari kota. Saat mereka mendekati sebuah gudang yang terbengkalai, mereka mendengar langkah kaki canggung di dalam. Suara logam beradu dengan besi, seseorang sedang bergerak. Posisi dikonfirmasi. Masuk. Pintu gudang ditendang terbuka, sinar senter menyinari sudut-sudut gelap. Sesosok berlari ke kiri, bahunya terbentur pilar dan jatuh. Hadi Kusuma. Berhenti. Ia bangkit dan berlari lagi, tetapi dihentikan oleh 3 petugas di pintu belakang. Dalam waktu kurang dari semenit, ia sepenuhnya tertahan. Tangannya terkunci di belakangnya, dan ia berbaring telungkup di beton, terengah-engah. Letnan Kolonel Arman melangkah maju, menatap lurus ke arahnya. Akhirnya selesai. Akhirnya selesai. Berita penangkapan Hadi Kusuma menyebar dengan cepat. Dalam 1 jam, sejumlah situs web berita memuat berita utama. Perburuan panjang berakhir, Hadi Kusuma ditangkap di kawasan industri terbengkalai. Pria yang menguntit anak-anak selama berbulan-bulan jatuh ke tangan hukum. Bukti yang dikumpulkan dari hard drive mengonfirmasi lebih dari 70 rekaman pertemuan dengan anak-anak. Malam itu, Dinda diizinkan menonton berita bersama kakek dan ibunya. Ketika melihat Hadi diborgol dan digiring ke mobil polisi, ia meremas tangan ibunya. Dia tidak bisa datang lagi, kan? Dia tidak bisa datang lagi, kan? Rahma meletakkan tangannya di bahu putranya. Tidak akan pernah lagi. Dinda menatapnya, lalu bertanya lembut, "Kamu takut?" Pak Ahmad menjawab, matanya tertuju pada layar, "Ya. Tapi aku lebih takut sesuatu yang buruk terjadi padamu." Keheningan berlalu. Kemudian Dinda tersenyum, untuk pertama kalinya senyum yang tulus, kecil namun hangat, seperti sinar matahari pertama setelah hujan. 3 hari setelah Hadi Kusuma ditangkap, sidang pendahuluan digelar di Pengadilan Negeri Bandung Timur. Masyarakat dari seluruh Jalan Melati, yang sebelumnya menjadi saksi bisu atas kejadian tersebut, kini hadir dalam jumlah besar untuk menyaksikan persidangan. Tak seorang pun ingin melewatkan momen ketika kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan. Gedung pengadilan penuh sesak. Barisan belakang dipenuhi wartawan, tetangga, dan bahkan mantan murid Pak Ahmad. Rahma duduk di barisan depan, di sebelahnya Dinda sangat terlindungi, mengenakan gaun putih bermotif bunga-bunga kecil, rambutnya diikat rapi ke belakang. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat, tatapannya waspada namun tak lagi menghindar. Pak Ahmad dipanggil sebagai saksi utama, didampingi Ibu Yuni, yang juga menyimpan banyak rekaman audio dan video penting dalam kasus ini. Sidang dimulai. Hadi Kusuma, tersangka, digiring ke ruang sidang. Ia mengenakan kemeja abu-abu keperakan, wajahnya tirus namun sorot matanya masih menunjukkan ketegaran. Ruang sidang menjadi sunyi saat ia masuk, hanya terdengar gemerisi kertas dan pena serta gumaman para wartawan yang mengetik di keyboard. Hakim Ketua Hakim Damar membacakan dakwaan. Terdakwa Hadi Kusuma didakwa dengan kejahatan-kejahatan berikut: pengawasan yang melanggar hukum, pelanggaran privasi, pelecehan terhadap anak di bawah umur,
dan percobaan penculikan. Jaksa melangkah maju, suaranya tenang namun tegas. Yang Mulia, kami memiliki bukti yang jelas tentang perilaku menguntit banyak anak kecil di daerah tersebut. Data yang diambil dari komputer pribadi terdakwa berisi lebih dari 200 foto rahasia, setidaknya 30 video pengawasan, dan banyak catatan yang menunjukkan niatnya untuk mendekati gadis-gadis muda, termasuk Dinda Widodo, korban utama dalam kasus ini. Ia kemudian mengangkat sebuah berkas tebal. Dalam catatan tersebut, terdakwa menggunakan frasa, "Anak itu harus menjadi milikku." Ini bukan lagi pernyataan yang asal-asalan, ini adalah manifestasi nyata dari obsesi yang berbahaya dan pelanggaran serius terhadap privasi anak-anak. Pengacara pembela mencoba menyajikan faktor-faktor yang meringankan. Yang Mulia, klien saya memiliki riwayat gangguan mental, tidak pernah menyebabkan kerugian nyata kepada siapapun, dan tidak memiliki catatan kriminal. Namun jaksa langsung membalas. Dia tidak menyebabkan kerugian apapun, bukan berarti dia tidak bersalah. Tindakan berani Bapak Ahmad Widodo, orang pertama yang menemukan, memantau, dan mengumpulkan bukti lah yang membantu kami mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan. Ketika tiba di kursi saksi, Bapak Ahmad diundang. Ia berjalan perlahan, wajahnya serius, matanya penuh tekad. Suaranya rendah namun jelas. Saya bukan polisi. Saya juga bukan pahlawan. Saya hanyalah seorang pria tua dengan seorang cucu perempuan kecil, dan saya tahu ketika seorang anak berkata, "Saya takut," orang dewasa harus mendengarkan. Ia bercerita tentang malam-malam tanpa tidur, tentang bagaimana ia memasang kamera, tentang apa yang ia lihat melalui celah pintu, tentang pertama kalinya Dinda berteriak di tengah malam, dia ada di luar jendela. Saat itu, tak seorang pun percaya. Saya menelepon polisi, mereka datang, lalu pergi. Orang-orang menyebut saya orang gila. Tapi saya melihat kebenaran di mata cucu saya, dan saya tahu, jika saya diam saja, saya akan kehilangan dia selamanya. Ruang sidang menjadi hening. Beberapa orang meneteskan air mata. Selanjutnya adalah Ibu Yuni. Ia menceritakan semuanya, pandangan pertama melalui jendela, catatan harian, panggilan telepon, dan malam-malam tanpa tidur bersama cucunya yang sedang menonton kamera. Dulu saya pikir saya hanya berhayal. Tapi seorang anak tak bisa berpura-pura sedih. Dan sejak saat itu, saya tahu saya tak bisa berpaling. Terakhir, kesaksian Rahma dan Dinda dilakukan secara tertutup di ruangan tertutup dengan kamera yang dikirimkan ke pengadilan untuk memastikan keamanan psikologis anak tersebut. Dinda, dengan bantuan seorang psikolog, berbicara dengan lembut namun jelas. Saya tidak mengerti semuanya. Tapi saya tahu, ada yang mengawasi saya. Sudah saya bilang, kamu percaya. Kamu begadang setiap malam. Kamu memberi saya obat tidur. Saya tidak membencimu. Saya mencintaimu. Setelah hampir 3 jam berdebat, Hakim Damar mengumumkan. Menimbang bahwa terdakwa memiliki cukup bukti penguntitan ilegal dan niat untuk mendekati anak, berdasarkan pasal 82 dan 76 Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Hadi Kusuma selama 14 tahun penjara, tanpa pembebasan bersyarat selama 8 tahun pertama, dan pengawasan khusus setelah masa hukumannya berakhir. Ruang sidang hening selama beberapa detik. Kemudian terdengar tepuk tangan meriah, bukan perayaan, melainkan tepukan ringan dari masyarakat. Kami melakukan hal yang benar. Anak itu dilindungi. Setelah persidangan, Dinda dipeluk erat oleh ibunya. Aku keluar dari gerbang. Di luar, Pak Ahmad sudah menunggu dengan kemeja lama yang selalu ia kenakan saat mengajak cucunya ke taman.
Dinda berlari menghampiri dan memeluknya. "Ada apa?" tanyanya lembut sambil tersenyum. "Aku ingin makan es krim, seperti saat pertama kali kau mengajakku keluar," katanya. "3 pohon," godanya. "Bukan, 4. Ia tertawa terbahak-bahak. Pak Ahmad menggendong cucunya, merasa lega untuk pertama kalinya, tanpa beban. Sedangkan Rahma, ia berdiri memandangi kedua orang tersayangnya dan berpikir dalam hati, ada cinta yang tak perlu diungkapkan dengan kata-kata, tetapi cukup kuat untuk melawan kegelapan. Sore itu, saat matahari perlahan menghilang di balik pepohonan di sepanjang Jalan Melati, sinar matahari terakhir menembus pintu kaca rumah nomor 27, rumah Pak Ahmad Widodo, yang bukan lagi tempat kecurigaan atau gosip, melainkan simbol keberanian, cinta, dan pendengaran. Di dapur, aroma bika Ambon yang baru dipanggang tercium. Pak Ahmad, mengenakan celemek, perlahan mengeluarkan loyang kue dari oven, matanya fokus tetapi bibirnya sedikit melengkung, seolah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bernapas dalam-dalam. Dari ruang tamu, Dinda berlari masuk, memegang krayon dan selembar kertas gambar. "Kakek, lihat. Aku menggambarmu." Ia membungkuk, menatap gambar itu dengan haru di matanya. Di dalamnya, ia berdiri di samping seorang gadis berambut panjang, di belakangnya ada pagar dan senter di tangannya. Di bawahnya, tertulis rapi dalam bahasa Indonesia. "Pahlawan tidak selalu punya jubah. Kadang-kadang, mereka hanya punya buku catatan dan mata yang tak bisa tidur. Pahlawan tidak selalu punya jubah. Terkadang, mereka hanya punya buku catatan dan mata yang tak bisa tidur." Pak Ahmad memeluk cucunya. Tak ada apa-apa. Hanya sebuah pelukan dan anggukan kecil. Di sekolah dasar Melati 4, Bu Intan, wali kelas Dinda, sedang menempelkan pelajaran baru tentang melindungi hak anak di papan tulis. Di sudut kelas terdapat papan pesan tempat siswa dapat menuliskan pikiran, perasaan, atau berbagi jika mereka memiliki sesuatu yang menyedihkan. Salah satu kertas kecil itu ditulis dengan tulisan tangan yang canggung. "Kalau kamu takut, katakan kepada orang dewasa yang kamu percaya." Intan mengambil kertas itu, tersenyum pelan. Benih keberanian pertama mulai tumbuh. Di Polres Bandung, tim teknis sedang menyelesaikan laporan akhir kasus Hadi Kusuma. Dalam ringkasan hampir 200 halaman, terdapat bagian yang didedikasikan untuk faktor-faktor sipil yang berkontribusi pada keputusan tersebut. Di bagian atas daftar terdapat nama Ahmad Widodo. Letnan Kolonel Arman duduk diam sejenak sebelum menandatangani laporan tersebut. Ia menghela napas, lalu menulis sebaris kecil di bawahnya. "Kadang-kadang, suara hati kakek lebih akurat dari ribuan kamera. Terkadang, intuisi seorang kakek lebih akurat daripada 1000 kamera." Malam hari, di rumah nomor 27, segalanya terasa lebih akrab dari sebelumnya. Rahma sedang merajut di dekat jendela, Dinda tidur di sofa, mulutnya sedikit terbuka seolah sedang bermimpi indah. Pak Ahmad duduk di meja kayu tua, membuka buku harian yang ia simpan setiap malam, mencatat setiap langkah aneh di halaman, setiap suara samar logam yang berbenturan. Hari ini, ia menulis baris baru, bukan lagi deskripsi, bukan lagi keraguan, melainkan baris yang sederhana. Hari ini, Dinda tersenyum lagi. "Aku bisa tidur nyenyak malam ini." Hari ini, Dinda tersenyum lagi. "Malam ini, aku bisa tidur nyenyak." Ia menutup buku catatannya, berdiri, dan mematikan lampu. Cahaya kuning dari halaman masih bersinar melalui jendela, tetapi tak lagi membawa kegelapan. Keesokan paginya, Rahma mengantar Dinda kembali ke sekolah untuk pertama kalinya sejak kejadian itu.
ia menggenggam erat tangan ibunya saat melewati gerbang. Namun ketika teman-teman sekelasnya bergegas menghampiri, mengelilinginya, dan berteriak, "Dinda! Dinda kembali!" Matanya berbinar. Ia berbalik menatap ibunya, lalu melepaskannya dan berlari kembali ke kelompok teman-temannya. Rahma berdiri memperhatikan Dinda berlari, tangannya menutupi mulut untuk menahan air mata. Bu Yuni tiba-tiba muncul di belakangnya, memegang sekantong kecil kue. "Bika Ambon buatan Pak Ahmad pagi ini. Saya bawa ke sekolah." Rahma berbalik dan menggenggam tangan Bu Yuni. "Terima kasih banyak." Bu Yuni terkekeh, "Teruslah lindungi dia. Jangan pernah abaikan keluhan anak kecil." Mereka saling berpandangan, lalu berbalik memperhatikan langkah kaki Dinda yang bermain di halaman sekolah, di mana sinar matahari pagi menyinari, membuat partikel-partikel debu kecil di udara berkilauan. Di sudut kecil dunia, ada hal-hal yang tampaknya tak seorang pun sadari, seperti kerutan dahi seorang gadis kecil, tatapan kosong di dekat jendela, atau seorang kakek yang terjaga sepanjang malam tanpa tidur. Namun, hal-hal kecil itulah yang dapat mencegah hal-hal buruk. Karena terkadang, untuk melindungi seorang anak, tak lebih dari hati yang selalu percaya pada intuisi dan siap bertindak. Sebulan setelah persidangan berakhir, lingkungan Melati telah kembali ke rutinitas sehari-hari. Namun, tampaknya semua orang di sini menjadi lebih peka dan penuh perhatian. Bisik-bisik cerita telah berubah menjadi pertanyaan. Tatapan mata yang dulu meragukan Pak Ahmad kini selalu diiringi anggukan ramah. "Bagus." Setiap pagi, ketika Pak Ahmad keluar untuk menyiram tanaman di depan rumah, anak-anak yang berlarian akan berteriak, "Selamat pagi, Kakek Ahmad. Selamat pagi, Pak Ahmad." Sedangkan Dinda, gadis kecil yang dulu dipenuhi rasa takut, kini telah menjadi anak yang polos kembali. Meskipun matanya masih sedikit panik ketika melihat orang asing, senyumnya semakin lebar dan jelas setiap kali ia bermain dengan teman-temannya, menggambar, atau membaca buku bersama kakeknya. Suatu hari, saat matahari baru saja terbenam, Pak Ahmad mengajak Dinda berjalan-jalan di taman. Mereka duduk di bangku kayu yang familiar. Gadis kecil itu menatap langit dan bertanya, "Kakek, mengapa ada bintang di langit malam tetapi tidak di siang hari?" Ia menyipitkan mata ke arah bintang-bintang yang baru saja berkelap-kelip di langit yang gelap. "Karena terlalu terang di siang hari, aku tidak bisa melihatnya. Tetapi bintang-bintang itu tetap ada." "Seperti kakek." "Mengapa kakek sepertiku?" "Kamu selalu ada, bahkan saat aku tak bisa melihatmu." Ia terkekeh pelan, lalu mengelus rambut Dinda. "Ya. Aku ada. Selalu ada." Minggu berikutnya, sekolah menyelenggarakan kegiatan tematik bertema, mendengarkan anak, dimulai dari hal-hal kecil. Ibu Intan, bersama perwakilan dari Dinas Pendidikan, berbagi kisah Dinda, tanpa nama, tanpa foto, tetapi cukup untuk membuat ratusan orang tua terdiam. Sebuah petikan dari pidato tersebut menyentuh hati. Jika seorang anak berkata, "Aku tidak mau sekolah," jangan buru-buru memarahi. Jika seorang anak diam saja, jangan anggap dia anak baik. Diam terkadang merupakan teriakan minta tolong. Dan tatapan mata yang teralih terkadang merupakan satu-satunya tempat di mana kepercayaan tetap ada. Setelah kegiatan tersebut, banyak orang tua secara proaktif menghubungi Ibu Intan, menanyakan informasi lebih lanjut tentang program perlindungan anak, cara mengenali tanda-tanda yang tidak biasa, dan cara agar tidak melewatkan bisikan-bisikan kecil. Di sudut lain kota, Rahma mulai berpartisipasi dalam kelompok dukungan orang tua tunggal. Ia menceritakan kisahnya dalam pertemuan pribadi, membantu para ibu lain menemukan keberanian untuk mempercayai perasaan mereka,
dan mengajari anak-anaknya cara menyuarakan ketakutan mereka. Suatu malam, ketika Rahma mengetuk pintu rumah Dinda untuk mengucapkan selamat malam, gadis kecil itu menarik tangan ibunya. "Mama, aku bermimpi terbang di langit." "Benarkah? Mau terbang kemana?" "Ke tempat di mana kakek tidak perlu begadang semalaman. Di mana semua orang percaya apa yang dikatakan anak-anak." Rahma memeluk putrinya tanpa berkata apa-apa. Hanya air mata. Dalam mimpi itu, ia percaya putrinya benar-benar sedang dalam proses penyembuhan. Kisah Ahmad Widodo, Dinda, dan insiden yang mengguncang lingkungan Melati diabadikan oleh seorang jurnalis muda. Artikel tersebut berjudul "Mata yang Tak Bisa Tidur, Kisah Kepercayaan pada Seorang Pria Tua dan Seorang Anak." Artikel tersebut menjadi viral di media sosial Indonesia. Banyak orang meninggalkan komentar. "Saya tidak percaya putri saya ketika dia bilang ada yang mengintip. Sekarang saya merasa harus minta maaf padanya. Ternyata, untuk menjadi pahlawan, kita tidak perlu senjata, kita tidak perlu gelar. Kita hanya perlu percaya dan tidak berpaling." Terima kasih, Kakek Ahmad. Setahun kemudian, Dinda diundang untuk berbicara di upacara pembukaan sekolah dasar barunya, tempat ia pindah atas permintaan ibunya, sebuah lingkungan di mana ia bisa memulai hidup baru. Di panggung kecil, Dinda yang sekarang kelas 4 memegang mikrofon dengan tangan gemetar, tetapi kemudian tersenyum. "Waktu kecil, saya takut jendela, takut gelap, takut angin. Tapi sekarang, saya hanya takut jika tidak ada yang mendengarkan saya." Seluruh halaman sekolah hening, lalu tepuk tangan meriah. Pak Ahmad duduk di bawah, tangannya yang memegang kamera gemetar. Rahma menatap ayahnya yang dulu dianggap pikun, kini bagaikan monumen bisu, berdiri kokoh di tengah badai. Di akhir cerita, di halaman terakhir buku catatan Pak Ahmad, ia menulis sebuah baris. "Aku tidak menangkap orang jahat. Aku tidak punya senjata. Aku hanya punya hati seorang kakek. Dan dengan itu, aku melindungi cucuku dari kegelapan."